tahun 2025 ini nampaknya masih penuh dengan tantangan kalau kita bicara secara makroekonomi. Dimulai dari tahun 2024 yang masih menantang, ada situasi geopolitik, kemudian menurunnya daya beli masyarakat. Tapi kalau di tahun 2025 sendiri, bagaimana kinerja PT Nusatama berkah TBK hingga hampir semester pertama? Apakah memang masih belum bangkit atau seperti apa? Boleh dijelaskan, Pak? Ya, terima kasih. Kinerja NTBK sejauh ini cukup baik ya. Kita sudah melaporkan kinerja kita di Q1 ya, kuartal pertama ke masyarakat, ke pemegang saham melalui Bursa Efek Indonesia, di mana kinerja kita cukup meningkat mencapai kira-kira 20-25% ya, dibanding dengan periode yang sama tahun 2024. Ya. Kemudian proyeksi kami di semester 1 itu juga kurang lebih sama, jadi meningkat 20-30% dibanding dengan periode yang sama 2024. Tentunya kami akan terus berusaha supaya kinerja yang baik di Q1 maupun Q2 nanti bisa diteruskan ke semester kedua, ya, Q3 dan Q4, sehingga pada gilirannya nanti secara total kinerja di tahun 2025 bisa lebih baik dibanding dengan tahun 2024. Oke, baik. NTBK sendiri yang bergerak dalam pembuatan dan fabrikasi kendaraan khusus yang mendukung industri minyak dan gas dari hulu ke hilir, serta mineral dan juga pertambangan, perkayuan dan juga sektor lainnya. Kira-kira untuk tahun 2025 sendiri, tantangan terbesar apakah memang masih di sektor logistik yang biayanya cukup tinggi atau sebenarnya ada tantangan lain, Pak? Iya, seperti kita ketahui bahwa tahun 2025 ini kan cukup challenging ya. Artinya ada pelambatan ekonomi, kemudian ada perang tarif yang antara Amerika Serikat dengan banyak negara, termasuk kita, dan salah satu yang paling sengit kan antara Amerika dengan Cina. Seperti kita ketahui, Cina merupakan mitra dagang terbesar kita. Jadi dengan adanya pelambatan ekonomi di Cina, otomatis permintaan barang atau permintaan komoditas dari Indonesia juga berkurang. Jadi kita bisa lihat beberapa bulan terakhir tren harga-harga komoditas kan cenderung melemah. Ya. Itu yang mengakibatkan salah satunya banyak perusahaan yang berinvestasi di pertambangan melakukan reschedule, sehingga memang pasar agak lesu ya di semester yang pertama ini. Kami cukup beruntung karena masih ada beberapa pekerjaan yang sifatnya carryover dari tahun lalu yang bisa kita kerjakan di semester 1 tahun 2025 ini. Nah, mudah-mudahan dengan makin redanya, jadi kemarin kan sudah ada kesepakatan antara Amerika dengan Cina ya. Betul. Mudah-mudahan permintaan barang, terutama komoditas dari Indonesia meningkat lagi, sehingga investasi juga bisa berjalan kembali, dan permintaan akan kendaraan khusus juga bisa bergerak lagi, gitu, Pak. Oke, dari tantangan utama yaitu perang dagang antara Amerika Serikat dengan China yang sebenarnya masih sengit, tapi mungkin memang sudah mulai ditemukan titik terang begitu kesepakatan. Tapi sektor apa, Pak, yang secara traffic itu paling berkurang? Ya, sekarang kan kalau bicara NTBK itu kami 60% market share kan di pertambangan, ya. Jadi kalau permintaan bahan tambang berkurang ya karena harga mungkin juga turun ya, sehingga produksi juga berkurang, otomatis revenue kami dari sektor pertambangan agak berkurang. Cuma di tengah situasi yang sulit kan biasanya ada beberapa sektor yang justru naik tinggi kan. Betul. Ya, seperti harga emas sekarang kan harganya sudah hampir 2 kali lipat kalau kita bicara 1 tahun yang lalu ya. Nah, Indonesia termasuk
produsen emas yang cukup tinggi walaupun tidak termasuk yang 10 besar ya, tetapi dari catatan saya mungkin ada lebih dari 10 perusahaan yang bergerak di industri tambang emas ya. Ada Aneka Tambang, ada Freeport, Aman Mineral, kemudian Martabe, J Resource dan lain-lain ya. Itu menjadi salah satu ya primadona sekarang. Artinya banyak perusahaan yang mencoba memperluas coverage market mereka, tidak hanya di batu bara, nikel, juga masuk ke tambang emas untuk mendukung industri pengangkutan lah, angkutan barang-barang tambang mereka gitu. Oke, ini menarik sekali begitu ya. Akhirnya di mana akhirnya ada diferensiasi begitu ya, supaya untuk mempertahankan supaya industri tetap berjalan. Ya. Nah, di sisi lain kita tahu sebenarnya pada saat ini rapot manufaktur kita juga tidak terlalu baik. PMI manufaktur kita terakhir secara data terkontraksi. Nah, apakah ini juga tercermin dari utilisasi perusahaan, Pak? Ya, kalau di NTBK tadi seperti yang saya sampaikan, kita masih ada beberapa carryover pekerjaan tahun lalu ya. Jadi sampai semester 1 masih cukup tinggi lah utilisasi pabrik kita, mungkin masih 70% ya. Nah, memang nanti dampaknya itu baru kerasa di Q3, Q4 ya. Kita sekarang sedang terus mendorong tim sales kita untuk mendapatkan kontrak baru di Q2 ini, sehingga Q3, Q4 tetap bisa kita pertahankan utilisasinya tinggi seperti semester 1 gitu. Ya. Oke, baik. Kan melihat kondisi global pada saat ini, mungkin memang sudah ada satu kesepakatan yang memberikan dampak positif atau angin segar begitu bagi kondisi ekonomi global. Tapi di sisi lain juga nampaknya konflik masih akan terus berlanjut. Kira-kira tadi selain untuk menambah atau mencari kontrak-kontrak baru untuk melanjutkan rapor baik di kuartal 3, kuartal 4, upaya-upaya apa Pak untuk memperluas kinerja NTBK? Apakah ada upaya efisiensi di dalam perusahaan atau seperti apa? Kami kan awalnya hanya satu bidang usaha, yaitu hanya kendaraan khusus. Ya. Akhir tahun 2024, kami mendapatkan otorisasi dari perusahaan China, Norinco Vehicle, untuk menjadi authorized dealer mereka. Jadi dealer untuk kendaraan listrik, ya, jadi truk listrik. Nah, truk listrik ini kan memang bidang baru ya. Kita sudah lakukan promosi, kemudian edukasi, kemudian juga trial di beberapa perusahaan, dan sudah ada beberapa unit juga yang beroperasi di tambang batubara. Ini yang kita targetkan menjadi mesin pertumbuhan NTBK ke depan. Ya, karena kan kalau hanya kendaraan khusus dengan fasilitas yang mungkin terbatas, untuk naik menjadi perusahaan yang besar itu butuh effort yang luar biasa. Tapi dengan kita diversifikasi masuk ke truk listrik ya, jadi nanti awalnya beberapa tipe itu kita import, tapi juga ada tipe-tipe yang akan kita assembling di dalam negeri, sehingga nilai tambahnya lebih besar gitu ya, sehingga in total NTBK bisa menjadi perusahaan yang naik kelas nantinya. Gitu.